Pak, ada yang mau disampaikan, Pak? Dari makan apa aja, Pak? Gimana pesannya, Pak? Kanan Pak, kanan Pak. Februari 2026, tim penyidik Kejati Sumatera Utara menahan tersangka korupsi pada penerimaan negara bukan pajak atau BNPB, jasa kepelabuhan dan navigasi pelabuhan lawan tahun 2023 sampai dengan 2024. Untuk lebih jelasnya akan kami serahkan kepada hasil penyidikan atau timnya. Silakan. Terima kasih Pak Masudro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kegiatan sedang kami laksanakan pada hari ini. Jadi setelah penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada penerimaan uang negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terkait jasa kepelabuhan dan kenavigasian pada Pelabuhan Belawan tahun 2023 sampai dengan 2024. Dan pada hari ini, tanggal 24 Februari 2026, tim penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu 1. Saudara WH selaku Kepala Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan tahun 2023. Yang kedua, Saudara MLA selaku Kepala Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan tahun 2024. Dan ketiga, Saudara SHS juga selaku Kepala Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan tahun 2024. Penetapan status tersangka terhadap ketiga orang tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup serta perbuatan melawan hukum. Sebagaimana berikut, bahwa pelaksanaan kewajiban penggunaan jasa pandu tunda merupakan kewenangan dari otoritas pelabuhan. Apabila otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan belum menyediakan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa yang berada di alur pelayaran dan wilayah perairan pelabuhan, pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 30 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 tahun 2015 tentang pemanduan dan penundaan kapal, di mana untuk kegiatan penggunaan jasa pandu tunda oleh SOP telah dilimpahkan kepada PT Pelindo Regional 1 Belawan. Bahwa kapal yang dikenakan kewajiban menggunakan jasa pandu tunda pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan wajib pandu adalah kapal berukuran tonase di atas GT 500. Kemudian dari data surat persetujuan berlayar atau SPB yang terbit kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2024, diperoleh data kapal yang berukuran gross tonase di atas 500 yang masuk ke perairan wajib pandu di Pelabuhan Belawan. Ternyata tidak masuk dalam data rekonsiliasi yang dibuat dan ditandatangani oleh tersangka WH pada tahun 2023, SHS untuk tahun 2024, dan tersangka MLA juga untuk tahun 2024, di mana pada masanya masing-masing tersangka merupakan Kepala KSOP atau Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan yang diwajibkan mengendalikan dan memimpin pengaturan dan pendataan sebagaimana dimaksud. Perbuatan para tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak mencapai miliaran rupiah. Namun saat ini penyidik masih terus berkoordinasi dengan pihak atau lembaga terkait untuk melakukan pendalaman serta perhitungan kerugian keuangan negara secara detail. Dari uraian perbuatan tersebut, tim penyidik menjerat para tersangka dengan dugaan melanggar pasal 2 ayat 1 subsidi pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, 03 604 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.